Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anak sekalian, kembali kita menghayati kebenaran firman Tuhan dalam kumpulan rumah tangga di rumah masing-masing. Tema KRT kali ini berjudul menghadirkan Yesus di dalam krisis. Namun seperti yang tertera dalam warta jemaat dan juga dari DPA KRT Sinode GKP, tidak ada keterangan tanda baca di sana. Akan diakhiri dengan titikkah, komakah, tanda serukah, atau tanda tanya. Tapi bagi saya akan lebih tepat diberi tambahan tanda tanya. Sehingga bunyinya menghadirkan Yesus dalam krisis. Mengapa begitu? Karena jika judul ini diberi tanda henti, titik, atau diberi tanda tegas, tanda seru, maka pertanyaan muncul bagi kita semua adalah bagaimana caranya menghadirkan Yesus di dalam krisis? Bukankah itu yang mau dilarang oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini? Itu dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan 15. Terutama dalam ayatnya yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan begini. Jangan katakan dalam hatimu untuk membawa Yesus turun dan untuk membawa Kristus naik. Karena beriman itu bukan soal membawa-bawa atau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apalagi dalam krisis dan pergumulan hidup. Menurut Paulus dan beberapa penafsir, serta menurut saya juga begitu, itu perkara yang mustahil. Seolah-olah Tuhan bisa dibawa kemana-mana. Seolah-olah Tuhan bisa dihadirkan oleh manusia. Seperti tadi, dibawa naik atau dibawa turun. Ayat ini merupakan kutipan yang diambil Paulus dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Bapak dan saudara-saudara bisa membacanya juga nanti. Untuk menegaskan kepada kita bahwa perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama ingin menegaskan bahwa agar kita selamat tidaklah terlalu sukar dan tidaklah terlalu jauh-jauh. Keselamatan dan kasih rahmat Tuhan itu mudah, itu dekat, yaitu di dalam mulutmu, di dalam hatimu, dan lakukanlah seperti dilakukan di ayat 8. Agar kita terbebas dari dosa, pergumulan, krisis, kita hanya perlu menghayati keberadaan Tuhan yang dekat di dalam diri kita masing-masing. Itu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Pertama, yaitu asal kita percaya dalam hatimu, tanamkan rasa percaya, iman kepada Tuhan yang ada dalam hatimu itu. Karena dengan rasa percaya kita sedang mempercayakan hidup dan kehidupan kita dituntun dan disertai oleh Tuhan. Seperti khotbah minggu kemarin, bahwa kita memulainya, Petrus memulainya, para murid memulainya dengan iman, percaya kepada Tuhan. Mendengar apa yang menjadi seruannya, mendengar apa yang menjadi kehendaknya. Kedua, setelah percaya maka akuilah kepercayaanmu, seperti spirit baptisan kita semua. Ingat, baik baptisan anak-anak maupun baptisan dewasa, sebelum baptisan dilakukan maka ada pengakuan yang diucapkan melalui mulut orang-orang yang percaya. Ucapkan rasa percaya itu dengan mulutmu, sekaligus untuk meyakinkan dirimu dan juga mewartakannya kepada orang lain bahwa Tuhan menolong dan menyelamatkan saya, maka Tuhan dan akan menolong juga dan menyelamatkan kita semua. Dengan sinkronnya hatimu dan mulutmu, maka kita pun meyakini firman itu, firman yang dekat itu,
yaitu adalah firman Allah yang menjadi manusia melalui Kristus. Dia dekat padamu, hanya sejauh hatimu dan hanya sejauh mulutmu mengatakan percaya. Itulah yang membuat kita yakin dan melanjutkan berita yang menyenangkan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita perlu mewartakannya kepada orang lain. Hari ini Ibu Bapak dan Saudara, kita tidak perlu menghadirkan Tuhan dalam krisisku, dalam krisismu, sebab Tuhan telah hadir dan akan selalu hadir pada diri seorang yang percaya kepadanya melalui hatinya dan melalui pengakuan pada mulutnya. Dan ketika saat ini krisis pandemi COVID-19 ada di hadapan kita, maka Tuhan tidaklah jauh, Tuhan tidaklah sukar untuk didekati. Dia hanya ada pada dirimu, maka dalam hatimu dan dalam mulutmu berdoalah agar krisis kehidupan kita dapat teratasi. Semua itu akan menguji kita melalui hati dan pikiranmu yang selaras dan yang punya integritas, meskipun ada krisis yang kita hadapi. Sama seperti Tuhan berjalan di atas air, Tuhan mengatasi krisis, maka kita pun juga akan bisa melewati krisis, bahkan mengatasi semua krisis yang kita hadapi. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita semua. Amin.